kembali bersama saya di channel Penjahit Muda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk membuat pola celana panjang selvedge denim. Nah, untuk kain jeans selvedge sendiri, ciri khasnya itu adalah bagian tepi kain itu tidak terurai atau berserabut. Jadi untuk memotong polanya kita pergunakan pinggiran kain. Nah, untuk bahan atau material pembuatannya menggunakan jenis jeans yang memiliki berat satuan oz. Nah, satuan berat ini memiliki pengaruh juga terhadap lentur dan kaku jeans yang dibuat. Jadi semakin tinggi osnya maka semakin kaku pula jeans tersebut. Nah, di sini adalah beberapa contoh pinggiran atau kain jeans selvedge-nya. Jadi teman-teman bisa beli di daerah masing-masing atau bisa beli di online shop. Nah, untuk penempatan pola pada kainnya kurang lebih tampaknya seperti ini. Nah, jadi pinggiran kain di situ teman-teman taruh untuk pola depan dan pola bagian belakangnya. Jadi posisi samping celana itu kurang lebih lurus. Jadi gambar ini teman-teman bisa screenshot aja. Jadi berbeda dengan ketika kita memotong pola celana chino. Jadi kalau teman-teman yang belum melihat untuk cara memotong pola celana chino, teman-teman cek aja di video sebelumnya. Dan sekarang kita lanjut untuk membuat polanya. Sebelum kita memotong pola celananya, jadi kita siapkan dulu ukurannya. Nah, teman-teman yang belum melihat untuk tabel ukurannya, teman-teman cek aja di tabel size celana panjang slim fit. Jadi di video sebelumnya itu saya juga sudah membuatkan untuk cara memotong celana panjang slim fit. Kemudian saya juga sudah buatkan untuk tabel ukurannya. Nah, sekarang yang akan kita buat di sini adalah pola celana denim selvedge. Nah, selvedge sendiri adalah sebutan untuk tepian denim yang diproduksi dengan mesin tenun kuno. Jadi pinggiran kainnya itu ada motifnya teman-teman ya. Di sini kita akan tulis pola celana selvedge denim. Kemudian yang akan kita buat di sini adalah size 30. Di sini kita tulis 30 aja. Size 30. Kemudian kita mulai untuk menentukan ukurannya. Nah, di sini size 30 itu bagian pinggang. Kita buatnya itu 80. Kemudian panjang kita buatnya 98. Lalu bagian pinggul. Kemudian bagian pisah itu kita buatnya itu 60 ya. Lalu bagian paha kita buatnya itu 30. Bagian tengah juga kita ngebuatnya itu 20. Dan bagian bawah itu kita buatnya 16. Nah, untuk tabel ukuran celana panjang slim fit itu kan kita ngebuatnya itu lingkar bagian bawah itu 16 teman-teman ya. Tapi saran saya untuk membuat celana selvedge denim ini kalau kita buat 16 itu saya rasa terlalu kecil. Jadi di pola celana panjang chinonya itu saya akan ngebuat dari size 29, 30, 31. Bagian lingkar bawah itu saya buatnya itu di angka 16 cm. Tapi saya rasa untuk pola celana selvedge denim ini karena biasanya itu menggunakan kain yang tebal atau enggak biasanya tuh di atas 14 oz kalau kita bilang. Jadi kita buatnya lingkar bawah itu kita buatnya aja di angka 18 cm untuk bagian bawah. Kemudian untuk bagian tengah itu biar sedikit agak lurus, tidak kita buat 20. Jadi mungkin kita buatnya itu 21 aja, kita tambahin 1 cm. Kita tambahin 1 cm. Jadi bagian tengah 21 dan bagian bawah itu 18. Jadi berapapun size-nya, teman-teman ikuti aja langkah di video ini. Nah, untuk membedakan, jadi kan saya biasanya itu menulis kurang lebih seperti ini. Bagian paha itu setengah,
bagian tengah setengah dan bagian bawah itu setengah. Nah sekarang kita buat full aja. Jadi untuk bagian paha itu kita buatnya total ya, itu kan 30 tadi setengah, jadi kita buat paha itu total 60, ini total ya. Kemudian bagian tengah itu kita buatnya 21 kita kali 2 itu 42. Kemudian bagian bawah itu kita buat 18 itu kita kali 2, jadi bawah 18 kita kali 2 itu 36. Nah jadi kita buatnya itu total ya, kita buatnya ini total, jadi bawah itu kita buatnya 36. Nah sekarang di size ketika kita membuat pola celana slim fit itu kan kita sudah menemukan ukuran pinggul. Nah jadi ini adalah pola yang saya buat untuk pola celana slim fitnya itu. Kita sudah menemukan pinggul itu badan depan 22 dan badan belakang itu 49. Jadi total pinggul di sini 98. Nah, untuk bagian pinggul jadi misalkan teman-teman punya ukuran tersendiri. Ini jangan jadiin patokan ya. Ini kita kosongkan. Yang kita tahu biasanya ketika kita meniru brand itu, biasanya itu kalau kita melihat tabel ukurannya orang, itu hanya tertera total pinggulnya. Nah, di sini yang kita tahu hanya total pinggulnya. Jadi untuk total pinggul size 30 itu adalah 98. Jadi pinggul di sini 98. Nah, sekarang bagaimana ketika teman-teman menentukan untuk size selanjutnya. Jadi di pola tabel celana panjang saya itu tidak saya berikan ukuran bagian pinggulnya. Nah, tapi untuk celana silhouette ini kita ngebuat aja size ukuran pinggulnya karena apa namanya? Karena nanti biar lebih memudahkan kita ketika memotong. Nah, jadi di size 29, kemudian di size 30. Yang di video itu saya buatnya itu 31, 32, 33 dan yang terakhir adalah 34. Nah, size 30 itu kan bagian pinggulnya itu 98 ya. 98 ini untuk size 30. Nah, untuk selisih size biasanya tuh kalau enggak 3 cm, 4 cm. Untuk selisih pinggulnya setiap size-nya. Jadi kita ambil patokan 4 cm aja ya. Jadi untuk size 29 pinggulnya itu adalah 94. Kemudian untuk size 31 kita tambah aja 4 cm jadi 102. 4 cm 102. Kemudian untuk selanjutnya itu 106 dan begitupun dengan selanjutnya. Ini adalah pinggul. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan masing-masing atau mengikuti tabel ukuran saya. Lalu pinggul itu selisih kalau enggak 3 4 cm. Jadi kita ambil patokan 4 cm aja. Nah, sekarang kita mulai untuk menentukan ukurannya terlebih dahulu ya. Jadi hal yang pertama itu untuk bagian panjang kita tambah 3 cm. Untuk bagian pinggang dulu. Pinggang itu nanti kita bagi 4. Kita bagi 4. Kemudian hasilnya itu 80 kita bagi 4 itu 20. Kemudian untuk badan depan kita kurangin 1 cm. Nah, di sini hasilnya itu 19 ya, 19. Ini adalah untuk pinggang bagian depan. Di sini depan. Kemudian bagian panjang nanti kita tambah aja 3 cm. Jadi hasilnya itu 98 kita tambah 3 198 kita tambah 3 itu 101. Kemudian bagian pinggul nanti saya akan jelaskan ketika memotong. Kemudian untuk bagian pisa kita kurangin 8. Nah, 8 ini ban pinggangnya ya. Kemudian kita bagi 2. Lalu kita kurangin 6. Jadi hasilnya itu 60 kita kurangin 8 itu 52, kita bagi 2 itu 26, kemudian kita kurangin 6 20. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang saya
garis-garis 2 ini adalah bagian yang kita titik pada pola celananya. Nah, sekarang bagian paha. Bagian paha itu biasanya kan kita kurangin 4 karena kita menulis bagian paha ini total. Jadi kita kurangin 8, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian bagian tengah dan bagian bawah biasanya kan kita kurangin 2 cm. Tapi karena kita menulisnya itu total, jadi kita kurangin 4 cm. Nah, seperti ini. Lalu di sini hasilnya 60 kita kurangin 8 itu 52. Nah, di sini 52, kemudian tengah kita kurangin 4 itu 38. Lalu bagian bawah 36 kita kurangin 4 itu 32. Nah, di sini untuk menitik pola bagian depan, teman-teman bagi 2. Nah, jadi ini untuk menitik pola bagian depan itu kita bagi 2. 52 kita bagi 2. Yang 52 ini kita bagi 2, kemudian yang ini juga sama, kita bagi 2. Nah, hasilnya itu di sini kita tulis saja ya. 52 kita bagi 2, 26. Kemudian bagian tengah kita bagi 2 itu 19. Lalu bagian bawah 32 kita bagi 2 itu 16. Nah, di sini saya silang 2 juga. Di sini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah titik bagian depannya. Titik depannya. Ini adalah depan. Kita tulisnya seperti ini. Jadi sampai sini semoga bisa dipahami. Bagian yang saya garis-garis 2 ini adalah bagian yang kita mulai untuk menitik pada kartonnya. Nah, hal pertama kita persiapkan dulu untuk menggambarnya. Di sini teman-teman bebas bisa menggunakan karton atau menggunakan kertas manila. Jadi di sini agar terlihat itu saya menggunakan kertas manila. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menggaris pada bagian samping kainnya atau pinggiran karton ini. Kita garis dulu 1 cm untuk penempatan bagian selvetnya atau tepian kain. Kita titik dulu 1 cm teman-teman ya. Jadi 1 cm 1 cm 1 cm. Jadi untuk selvet sendiri itu bagian samping celana itu kita buatnya lurus. Nah, setelah itu kita pertemukan yang sudah kita garis tadi yang 1 cm. Kemudian bagian atas di sini kita buat garis bantu aja. Mungkin kita turunin dari bagian atas karton itu 2 cm sebagai alat bantu. Nah, sekarang hal pertama adalah kita menitik bagian kita mulai menitik untuk bagian panjangnya. Nah, panjang tadi 98 kita tambah 3 cm jadi 101. Kita titiknya itu dari angka 3 cm. Jadi sebenarnya kan 4 cm. Tapi untuk menambah bagian bagian kampuh untuk ban pinggangnya. Jadi kita nulisnya itu 3 cm. 3 cm kita taruh di garis paling atas. Kemudian garis paling atas kita mencari bagian panjangnya terlebih dahulu. Di sini panjang 98 kita tambah 3 cm 101. Kemudian bagian sebelahnya juga kita titik, kita taruh 3 cm di paling atas. Kemudian kita jelujur agar sejajar 98 101. Bagian ini teman-teman pertemukan terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis panjang pada celananya. Langkah selanjutnya kita mulai menentukan bagian pisak. Jadi pisak tadi yang sudah kita hitung dengan menggunakan rumus itu, pisak adalah 20 cm.
20 cm teman-teman, titik juga dari garis paling atas 20 ya. Kita taruh. Kita titik bagian 20-nya. Kemudian kita pertemukan. Langkah selanjutnya kita mulai untuk menitik bagian pahanya. Jadi paha yang sudah kita hitung tadi, paha itu 26 ya. 60 kita kurangin 8, 52, kemudian kita bagi 2. Jadi 26 kita titik dari garis bagian selvednya atau tepian kain. Sini kita titik 26. Kemudian kita mundurin 3 cm teman-teman. Lalu titik asnya 13. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang bagian atas juga sama. Kita taruh 26. Kita titik bantu dulu. Ini hanya sebagai patokan. Kemudian kita mundurin 5 cm. Kita kira-kira mundurin 5 cm. Kita titik juga. Kemudian kita titik asnya. 26, 13 ya. Kita titik asnya 13 cm. Nah, tampaknya seperti ini. Sekarang kita mulai menentukan untuk bagian pinggangnya. Kita langsung aja. Pinggang tadi 80 kita bagi 4, hasilnya 20, kemudian kita kurangin 1 untuk bagian depannya. Jadi bagian pinggang itu 19 teman-teman titik dari garis paling atas. Nah, ini adalah bagian atas celana kan, pinggang 19. Kita taruh aja 19 di garis bagian tepi kain atau bagian selvednya. Kita titik 19. Nah, kita titik 19-nya. Jadi titik ini saya hanya sebagai acuan untuk mengetahui bahwa saya sudah mengukur bagian ujungnya ini. Jadi di sini kita titik 19 ya. Ini adalah bagian pinggang bagian depan. Jadi tampaknya itu kalau biasanya di pola celana chino itu saya ngebuat pinggul itu 1,5 cm. Tapi untuk celana selvet denim kita ngebuatnya itu sejajar atau lurus. Nah, di sini teman-teman pertemukan dulu garis pinggang 19 ke bagian pisak bagian depan. Nah, seperti ini kita pertemukan. Langkah selanjutnya kita titik 6 cm ke bagian atas. Jadi di sini bisa 5 atau 6 cm, tapi saya buatnya 6 cm. Kita titik. Nah, garis yang kita titik 5 cm ini adalah pinggul, teman-teman. Jadi saya beri spidol warna merah ya. Nah, ini adalah garis pinggul. Jadi kita beri garis pinggulnya sini. Nah, di sini saya akan beri keterangan dulu. Garis yang ke bawah ini adalah penempatan untuk pisak. Jadi garis pisak tadi 20 ya. Ya, pisak tadi 20. Kemudian tepat di garis pisak ini adalah garis pada bagian pahanya. Jadi kalau ke bawah itu pisak, dari atas ke bawah itu pisak, dari samping ke sana ini adalah garis bagian paha. Nah, paha tadi kan 26. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri pengingat di sini pinggang bagian depan tadi 19 cm ya. Nah, di sini. Nah, garis lurus ini adalah garisan pinggul. Jadi tepat berada di bagian ujung resleting atau enggak yang kita naikkan 6 cm itu adalah garis bagian pinggul. Nah, sekarang kita bentuk pisak bagian depannya. Jadi di sini teman-teman kira-kira sendiri. Saya akan terangkan dengan spidol. Nah, tampaknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita mulai untuk menitik kantongnya. Kita titik kantongnya kurang lebih 12 cm teman-teman untuk ukuran kantongnya. Jadi untuk kantong sendiri bisa disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Kita buat 12 cm untuk untuk bagian lebar kantongnya. Kemudian kita turunin 8 cm untuk bagian samping. Lalu untuk bagian depannya kita turunin 7 cm. Jadi selisih 1 cm. Jadi untuk kantong bisa disesuaikan sesuai keinginan. Di sini saya menggambar dengan menggunakan spidol warna merah untuk bagian kantongnya. Di sini teman-teman pertemukan kurang lebih seperti ini.
Nah, lalu kita bentuk bagian kantongnya. Jadi kira-kira sendiri aja untuk lekuan kantongnya. Sini untuk lekuan kantong. Nah, ini adalah kantongnya teman-teman ya, yang saya gunakan spidol warna hitam. Nah, kantongnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita jangan dulu memotong untuk bagian depannya. Di sini kita buat patokan dulu ya, nanti kita pastikan ukurannya itu pas apa enggak. Jadi kita majuin 5 cm, kemudian kita ketika memotong pola ini kita biarin terlebih dahulu. Kita pastikan pisah itu pas. Jadi yang putus-putus ini tidak kita potong dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian atas, andai kata teman-teman masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi turun kantong tadi 7 cm ya, 7 cm. 7, kemudian turun bagian sini 8, kemudian saya ngebuat lebar kantong itu 12 cm. Ini sesuai. Jika dirasa kurang, teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pola bagian tengah. Jadi untuk menentukan bagian tengah itu, teman-teman pertemukan dari garis paha ke bagian panjangnya. Di sini tertera angka 75. Kita bagi 2, 37,5. Kemudian kita naikkan 5 cm, jadi 32,5. Kemudian bagian sebelah sini sama, 32,5 kita titik. Jadi untuk bagian tengah dan bagian bawah kita tidak perlu menitik bagian asnya. Tidak seperti kita memotong pola celana chino. Langkah selanjutnya kita mulai menitik untuk bagian bawah. Bagian tengah, maaf. Tengah tadi 42, kita kurangin 4, 38. Kita bagi 2 untuk bagian depannya. Jadi 19 cm kita titik dari garis paling pinggir. Garis bagian selvednya atau tepian kain. Kita titik 19. Kemudian bagian bawah kita titik 16. Sama dari bagian tepi kainnya. Nah, tampaknya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tinggal mempertemukan bagian garis pisah depan dan bagian tengah celana. Jadi kita pergunakan garisan lengkung seperti ini. Lalu kita pertemukan bagian tengah dan bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian bagian bawah kita buat miring sedikit. Ini adalah celana panjang selvet. Jadi denim selvet size 30. Sampai sini semoga bisa dipahami, dan mungkin teman-teman nanti yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Di sini kita tinggal memotong gambar pola yang sudah kita buat. Lalu kita beri kampoh kurang lebih 1 cm. Jadi untuk cara memotong, berapapun ukurannya teman-teman ikutin aja ya langkah-langkah di video ini. Jadi cara yang saya buat ini berlaku untuk size-size selanjutnya. Tapi ada pengecualian ketika teman-teman memotong dengan ukuran paha di atas 40 cm. Jadi kalau paha di atas 40 cm itu teman-teman lihat video saya ketika saya membuat cara memotong celana jumbo atau celana orang gemuk. Nah, ini adalah tampak untuk pola depannya. Sekarang kita lanjut untuk pola bagian belakangnya.